Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya Siti Komalasari. Saya Musdalifah. Kita akan mempresentasikan tugas besar pendidikan karakter. Sebelumnya kami mohon maaf atas banyak suara-suara karena posisi kita sedang di luar. Jadi mohon pengertiannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Musdalifah dengan judul mengembangkan kompetensi profesional lulusan Universitas di Nusantara untuk menanggulangi korupsi, meningkatkan kepemimpinan dan membangun etika profesional yang tinggi. Ini saya akan menjelaskan tentang sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu serta rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih Universitas di Nusantara sebagai instruksi pendidikan tinggi membekali para lulusan dengan kompetensi yang relevan dan bermakna dalam menghadapi berbagai tantangan profesional saat ini, terutama dalam hal mencegah korupsi, meningkatkan kualitas dan berpemimpinan, serta membangun etika profesional yang tinggi. Universitas di Nusantara atau Undira telah memposisikan diri sebagai kampus tidak hanya menekan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga pada nilai-nilai moral dan karakter. Presentasi ini akan mengeluas bagaimana sih nilai-nilai tersebut dikembangkan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter. Nah, tujuan presentasi ini menjelaskan peran penting lulusan Undira dalam menghadapi tantangan dunia kerja dengan menanamkan potensi kepemimpinan dan etika yang tinggi. Nah, di sini ada kompetensi lulusan Universitas di Nusantara terbagi menjadi ada 5, yaitu yang pertama keahlian mendalam dalam keilmuan spesifik. Lulusan Undira dihadapkan memiliki penguasaan kuat terhadap bidang ilmu baik teori maupun praktik. Ini menjadi dasar agar mereka mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif. Yang kedua, kemampuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktik profesional, yaitu dunia kerja saat ini menuntut lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata dengan dukungan teknologi terkini. Inovasi dan efisien menjadi kunci keunggulan profesional. Lalu mampu menganalisis informasi kompleks dan membuat keputusan berdasarkan etika dan integritas, yaitu kemampuan berpikir kritis, memelihat data, dan mengambil keputusan yang tepat sangat penting. Namun lebih dari itu, lulusan Undira didorong untuk selalu mempertimbangkan aspek etika dan nilai integritas dalam setiap langkah profesional. Yang keempat, yaitu kepemimpinan yang efektif, bertanggung jawab dan peka terhadap isu sosial. Yaitu di era kolaborasi dan perubahan cepat, kepemimpinan bukan sekedar posisi, melainkan kemampuan menggerakkan tim, bertindak proaktif, dan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Yang kelima, kemampuan bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan lingkungan multikultur dan multidisipliner, yaitu dunia kerja dunia kerja saat ini yang tidak terkotak pada satu disiplin atau budaya. Oleh karena itu, lulusan dituntut mampu berkolaborasi lintas bidang dan latar belakang, serta membangun komunikasi yang terbuka dan produktif. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan dan tantangan dunia kerja, yaitu lulusan harus siap menghadapi di mana dunia kerja, perubahan teknologi, sistem kerja hybrid, dan ekspektasi pasar yang harus berkembang. Adaptasi adalah salah satu soft skill yang multi dimiliki. Yang terakhir, pembelajaran sepanjang hayat yang menjaga nilai-nilai religius, kemanusiaan, dan etika profesional, yaitu pendidikan tidak berhenti di bangku kuliah. Lulusan Undira diharapkan menjadi individu yang terus belajar, namun tetap berpegang pada nilai-nilai moral, keagamaan, dan etika yang menjadi landasan bagi
perilaku profesional mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Siti Komalas tadi. Selanjutnya ada kompetensi berdasarkan CPNK. Ada pertama, sikap religius dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu kompetensi pertama menekankan pentingnya lulusan memiliki nilai spiritual dan moral yang kuat. Sikap religius bukan hanya tentang kepercayaan pribadi, tetapi juga refleksi dan dari sikap etis dalam berperilaku. Menjunjung nilai kemanusiaan berarti memiliki rasa empati, menghargai martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Yang kedua ada ketaatan pada hukum, disiplin dan integritas yang tinggi. Dunia kerja dan masyarakat membutuhkan sosok profesional yang taat aturan, berdisiplin dan memiliki integritas. Artinya lulusan Universitas Dian Nusantara tidak hanya melakukan sesuatu karena bisa, tetapi juga karena benar. Mereka berharap menjadi teladan dalam hal kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga ada karakter yang dengan kinerja mandiri dan bermutu. Capaian ini menekankan bahwa lulusan harus memiliki kepribadian positif dan termasuk inisiatif, tanggung jawab pribadi, dan orientasi pada mutu. Mereka tidak hanya menunggu instruksi, tetapi juga mau bekerja secara mandiri, menyelesaikan tugas dengan kualitas yang tinggi. Yang keempat ada kolaborasi dan kerjasama yang sinergi di tingkat individu maupun tim. Tidak ada keberhasilan yang diraih sendiri dalam dunia profesional modern. Lulusan harus mampu bekerja sama dalam tim, saling menghormati perbedaan pendapat, dan menciptakan sinergi. Kolaborasi ini paling penting dalam skala kecil, tim kerja maupun besar, lintas departemen atau antar organisasi. Yang kelima ada pengembangan karakter untuk meningkatkan etika dalam profesional dan sosial. Pengembangan karakter bukan hanya soal sopan dan santun dan perilaku baik, tapi juga tentang komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang diterapkan dalam dunia profesional. Etika ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, bertindak adil, menjunjung martabat profesi. Selanjutnya ada korupsi dan integritas dalam dunia kerja. Pengertian korupsi dan dampak terhadap dunia kerja dan masyarakat. Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadinya. Dalam konteks dunia kerja, korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga di dalam dunia koperasi, pendidikan, dan bahkan lembaga non-profit. Dampaknya sangat merugikan, tidak hanya secara finansial, tapi juga menggerus kepercayaan publik, menurunkan moral kerja, dan menciptakan budaya organisasi yang tidak sehat. Lanjut ada peran integritas dalam mencegah tindakan korupsi. Integritas adalah fondasi utama untuk mencegah korupsi. Orang yang berintegritas memiliki konsistensi ataupun pikiran, perkataan, dan tindakan, serta berani berkata tidak atau no, bahkan untuk hal yang salah. Di dunia kerja, integritas terlihat dari kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Di sini ada contoh perilaku korupsi di lingkungan profesional dan dampaknya. Korupsi tidak selalu dalam bentuk besar, seperti suap jutaan rupiah. Contohnya itu bisa berupa memanipulasi laporan keuangan, menerima hadiah dari vendor tanpa transparansi, dan menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, dan meluluskan seorang tanpa mereview. Semua itu akan berdampak buruk pada regulasi individu dan lembaga, serta penghambatan kemajuan dan keadilan dalam organisasi. Contohnya kan banyak ya di dalam pemerintahan kan sekarang, contohnya itu seperti kayak Kementerian Nadine Makarim kan terduga korupsi ya, penyalahgunaan dana untuk organisasi. Terus yang kedua, cara menjaga integritas pribadi dan profesional untuk mencegah korupsi. Menjaga integritas
Dimulai dari hal kecil, berkata jujur, bertanggung jawab, atau tugas sendiri, menolak gratifikasi yang tidak pantas, serta transparan dalam setiap proses. Penting juga untuk membangun budaya organisasi yang menghargai keterbukaan dan pengawasan. Individu juga harus berani melaporkan penyalahgunaan dan berkomitmen pada nilai etika dalam setiap keputusan. Selanjutnya ada strategi untuk mencegah korupsi. Prinsip pencegahan korupsi, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. 3 prinsip utama dalam pencegahan korupsi adalah transparansi, keterbukaan informasi. Kedua, ada akuntabilitas, kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan. Dan ketiga, ada sistem pengawasan, yaitu mekanisme kontrol yang konsisten. Ketiganya merupakan landasan tata kelola organisasi yang bersih. Di sini ada penguatan sistem pengendali internal. Organisasi harus membangun sistem internal yang kuat seperti audit berkala, evaluasi prosedur, rotasi jabatan, serta pelaporan yang jelas. Sistem ini dapat mencegah terjadinya celah penyalahgunaan wewenang atau kuasa atau manipulasi data. Contoh dari penerapan prinsip anti korupsi dalam kehidupan profesional misalnya seperti membuat notulen rapat yang terbuka, dapat diakses oleh seluruh tim, laporan keuangan yang rutin diaudit secara independen, serta sistem reward punishment yang transparan. Hal ini akan menciptakan budaya organisasi yang sehat dan minim praktik korupsi. Selanjutnya ada mendorong sikap disiplin dan tanggung jawab. Pencegahan korupsi juga membutuhkan komitmen individu, disiplin terhadap waktu, aturan, dan integritas pribadi harus ditanamkan sejak dini. Individu yang bertanggung jawab tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga reputasi institusinya. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi yang efektif. Pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif. Komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar. Dalam dunia kerja, miskomunikasi bisa saja menyebabkan konflik, kesalahan proyek, dan kerugian waktu. Di sini ada komunikasi verbal dan non-verbal. Sementara komunikasi verbal meliputi bahasa lisan dan tulisan. Sementara itu komunikasi non-verbal mencakup ekspresi wajah, kotak mata, gestur tubuh, hingga nada suara. Keduanya harus selaras agar pesan tidak menimbulkan ambiguitas. Teknik komunikasi efektif: mendengarkan secara aktif listening, menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara, memberi umpan balik yang jujur dan sopan, membantu membangun hubungan saling percaya, mengelola konflik secara terbuka dan objektif akan memperkuat dinamika kerja tim. Pengaruh komunikasi terhadap hubungan kerja dan keputusan. Komunikasi yang baik menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan mempercepat proses pengambilan keputusan dan meminimalkan kesalahpahaman. Ini adalah keterampilan dasar yang sangat menentukan kesuksesan karir profesional. Selanjutnya ada kepemimpinan yang efektif dalam tim. Di sini ada kepemimpinan yang efektif dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga tentang menyatukan visi, misi, dan dorongan seluruh anggota tim untuk bergerak ke arah yang sama. Seorang pemimpin yang efektif mampu menerapkan arah, menciptakan sinergi, dan memastikan semua anggota merasa dilibatkan. Di sini ada peran pemimpin dalam membangun komunikasi, motivasi dalam hubungan kerja dan hubungan kerja. Pemimpin adalah penghubung antar anggota tim. Ia harus menciptakan iklim komunikasi terbuka, mendengarkan keluh kesah maupun ide, serta menjadi sumber motivasi yang mendorong semangat tim. Hubungan kerja yang baik tidak akan terbentuk tanpa komunikasi yang sehat dan kepemimpinan yang sportif. Di sini ada kepemimpinan partisipasi, mendengarkan ide dari anggota tim, mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan
partisipasi menekankan pentingnya kolaborasi. Pemimpin yang baik tidak mendikte tetapi mengundang partisipasi aktif. Ia percaya bahwa ide brilian bisa datang dari siapapun mau dalam tim dan berusaha mengembangkan potensi setiap anggota tim agar menjadi lebih kuat secara keseluruhan. Contoh kepemimpinan yang sukses dalam proyek tim, misalnya dalam proyek kampus atau organisasi mahasiswa, seorang ketua tim yang mendistribusikan tugas berdasarkan kekuatan anggota, mengadakan diskusi terbuka, dan mampu menyelesaikan konflik dengan bijak dan akan lebih berhasil dibanding pemimpin yang otoriter. Dalam dunia kerja hari ini mencerminkan dari manajer yang memimpin dalam empati, menjaga keseimbangan tugas dan dukungan, serta mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Musdali. Oke. Kalau ada lagi Selanjutnya ada profesionalisme dalam dunia kerja. Profesionalisme sebagai sikap dan perilaku. Profesionalisme bukannya hanya tentang penampilan atau gelar, tetapi mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap pekerja. Orang yang profesional akan bekerja dengan serius, konsisten, dan menunjukkan kesungguhannya bahkan ketika tidak diawasi. Lalu ada disiplin dalam waktu, tugas, dan standar kerja, yaitu disiplin adalah fondasi dari profesionalisme. Tepat waktu dalam bekerja, menyelesaikan tugas sesuai tempat, serta memenuhi atau melebihi standar kerja yang ditetapkan semua menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya. Disiplin juga mencerminkan penghargaan terhadap waktu dan tanggung jawab baik pribadi maupun orang lain. Lalu selanjutnya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Seseorang profesional menyadari bahwa pekerjaannya dampak langsung pada tim dan organisasi. Misalnya keterlambatan atau kelalaian dalam tugas bisa menghambat produktivitas tim. Sebaliknya tanggung jawab dan dijalankan dengan sungguh-sungguh akan meningkatkan kepercayaan dan kinerja kolektif. Selanjutnya pentingnya etika dan integritas. Etika dan integritas adalah tujuan dari profesionalisme. Tanpa keduanya, keahlian teknis pun menjadi tidak berarti dalam dunia kerja. Godaan untuk menyimpang dari nilai-nilai moral sangat besar. Namun lulusan yang menjunjung tinggi etika akan selalu menempatkan kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi. Lalu saya akan menjelaskan adaptasi terhadap perubahan. Terbagi menjadi 4. Perubahan cepat dalam dunia kerja. Dunia kerja ini berubah lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Teknologi digital seperti AI, big data, dan otomatis telah mengubah cara kerja di hampir semua sektor. Selain itu, budaya kerja juga bergeser ke arah yang lebih fleksibel seperti remote working, hybrid system, dan kolaborasi virtualitas negara. Lalu ada pentingnya kemampuan beradaptasi. Dalam kondisi seperti ini, lulusan yang hanya mengandalkan keterampilan teknik akan ketinggalan. Yang dibutuhkan adalah mentalitas fleksibel mereka yang mampu menghadapi ketidakpastian, cepat belajar hal baru, dan tidak takut keluar dari zona nyaman. Adaptabilitas telah menjadi salah satu skill paling dicari di dunia kerja modern. Itu adalah selanjutnya ada strategi adaptasi, belajar terbuka, dan inovasi. Strategi utama agar bisa terus relevan adalah menjadi lifelong learner. Pembelajaran sepanjang hayat, bukan diri terhadap ide-ide baru, termasuk dari generasi yang lebih muda atau beberapa bidang. Selain itu, penting untuk mampu melihat peluang dalam setiap tantangan dan menciptakan inovasi dari kondisi yang ada. Contohnya nyatanya itu perubahan cara menghadapinya. Misalnya seorang lulusan akuntansi yang sebelumnya terbiasa bekerja dengan sistem manual, kini dituntut untuk menguasai software akuntansi berbasis cloud seperti Xero atau QuickBooks. Jika dia tidak bersedia belajar teknologi baru, maka akan tertinggal. Namun jika cepat belajar, justru itu akan menjadi nilai tambahan di mata perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Kamala.
Selanjutnya saya akan menjelaskan menghargai kearifan lokal di dunia kerja. Di sini ada kearifan lokal sebagai nilai penting dalam dunia profesional. Kearifan lokal adalah nilai-nilai norma kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai hasil dari pengalaman, sejarah, dan interaksi sosial dalam dunia kerja. Kearifan lokal dapat menjadi landasan moral dan etika yang memperkaya cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan berinteraksi. Pentingnya menghargai budaya lokal dalam lingkungan multikultural. Dunia kerja saat ini sering melibatkan kolaborasi antara individu dari latar belakang yang berbeda, baik secara budaya, etnis, maupun agama. Dalam menghargai budaya lokal, kita menciptakan ruang kerja yang inklusif, harmonis. Ia juga menjadi bentuk penghormatan terhadap identitas kolektif yang melekat dalam masyarakat tempat organisasi beroperasi. Selanjutnya, mengintegritas kearifan lokal dalam pengambilan keputusan dan praktik profesional. Dalam banyak situasi lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa hormat kepada yang lebih tua sangat relevan dalam proses pengambilan keputusan. Mengadopsi pendekatan ini menjadi perkuat hubungan antar persona, meningkatkan kepercayaan, mendorongkan loyalitas dalam organisasi. Contoh penerapan kearifan lokal dalam dunia kerja, misalnya di daerah tertentu mengawali rapat dalam salam adat dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan adat setempat, menunjukkan penghormatan dan empati. Dalam kerja lintas negara, nilai-nilai lokal seperti ramah tamah atau tanpa selera bisa diperkenan dalam tim profesional untuk memperkuat keharmonisan dan kolaborasi. Selanjutnya ada kesimpulannya, integritas dan etika merupakan benteng utama untuk menghindari korupsi dan membangun kepercayaan di dunia kerja. Tanpa keduanya, ilmu dan jabatan bisa kehilangan makna. Dalam jangka panjang, individu dan menjunjung nilai-nilai ini akan lebih dihargai dan lebih dipercaya dalam organisasi maupun masyarakat. Kepemimpinan yang baik, komunikasi yang efektif, dan kemampuan adaptif telah menjadi keterampilan kunci di era yang terus berubah ini. Lulusan Universitas Dian Nusantara dituntut bukan hanya untuk ikut arus, tetapi Universitas Dian Nusantara berharap agar seluruh lulusan mampu menjaga nilai religius, menghargai sesama manusia, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap keputusan. Hal ini tidak hanya berlaku dalam dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga masyarakat. Terakhir, menjadi seorang profesional yang disiplin, bertanggung jawab, kolaboratif, serta sensitif terhadap keberagaman sosial dan budaya adalah bagian penting dari misi besar kita semua, menciptakan dunia kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga beradab. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon maaf. Bahwa lingkungannya terlalu berisik karena kami ada di luar, jadi mohon maaf dimaklumin ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.